banyu wudu ana macan. Man duduk sampean metu pe dipangan macan. Lho sinarane agama Islam fikih itu gampang. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bi wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa fi asari wa fi darini amin ya rabbal alamin. Kitabul buyu'i wa ghairiha minal muamalati. Kitabul buyu'i utawi iki kitab Kitabul buyu'i kitabul utawi iki kitab al buyu'i kang nerangaken al buyu'i kang mertelaaken atau kang nerangaken adol tinuku kang nerangaken kan atau kang mertelaaken adol tinuku wa ghairiha lan sakliyane buyu wa ghairiha lan sakliyane buyu minal muamalati saking pira-pira muamalah minal muamalati saking muamalah pira-pira penggawean al buyu utawi adul tinuku al buyu utawi adul tinuku iku salah satu asya'a al buyu utawi adul tinuku jual beli iku salah satu asya'a telu pira-pira warna iku salah satu asya'a telu pira-pira warna bai'u ainin musyahadatin bai'u ainin musyahadatin bai'u ainin musyahadatin suwiji salah sawijine telu iku bai'u ainin musyahadatin atul tinuku bai'un adul tinuku ainin musyahadatin ainin kahanan musyahadatin kang ketingal musyahadatin kang ketingal faja isun mongko iku wajib mongko iku wenang faja isun mongko iku wenang wa bai'un lan kaping pindho iku adul tinuku wa bai'un lan utawi kaping pindho adul tinuku sayun suwiji-wiji mausufin kang den sifati fit dimmati ing dalem sumoyo maknane tanggungan apa tempah faja isun mongko iku wenang ida wujidta tatkalane den temuaken ida wujidat nalikane atawa tatkalane den temuaken apa sifatu sifat ida wujidat nalikane atawa tatkalane den temuaken apa sifatu sifat alama ing atase barang Usifa maka den sifati bihi kelawan ma. Wa bai'u ainin lan lan kaping telu iku bai'un lan kaping telu iku adul tinuku. Wa bai'un lan kaping telu iku adul tinuku. Ainin kahanan ibatin kang goib ibatin kang goib sing ora nyata lam tusahid kang ora ketingal
kang ora ketinggal opo ain. Lam tusahid kang ora ketinggal opo ain. Fala yajuzu. Lam tusahid kang ora ketinggal opo ain. Fala yajuzu mangka ora wenang. Fala yajuzu mangka ora wenang opo baik. Wayasihulan sah. Wayasihulan sah. Wayasihulan sah opo baikun atul tinuku. Opo baikun atul tinuku. Alhamdulillah. Wayasihulan sah opo baikun atul tinuku kullu tohirin saben-saben kang suci. Kullu tohirin saben-saben sun kang suci. Muntafiin kang bermanfaat. Muntafiin kang bermanfaat bihi kelawan kullu tahir. Mamlukin kang den miliki. Mamlukin kang den miliki. Wala yasihulan ora sah. Wala yasihulan ora sah opo baiun atul tinuku. Ainin kahanan najasatun kang najis. Najasatun kang najis. Walalan ora sah. Walalan ora sah. Walalan ora sah opo ma barang laman faata ora nanam kang ora nanam manfaat. Fihi ing dalem ma lanjut. Faslun utawi iki ku fasol waribalan utawi riba iku haramun haram. Wa innama yakunu angin lan pestene ono. Wa innama yakunu lan pestene ono. Wa innama yakunu lan pestene ono. Opo riba. Wa innama yakunu lan pestene ono opo riba fid dahabi ing dalem emas wal fiddati lan selaka utawa perak. Fid dahabi ing dalem emas wal fiddati lan ing dalem selaka atau perak. Wal mat'umati lan ing dalem pira-pira panganan. Wala yajuzu lan ora wenang opo baiun atul tinuku. Opo baiud dahabi atul tinuku emas. Bidahabi kelawan nganggo emas. Emas karo emas ora kena. Wala fiddota lan ora wenang atul tinuku sloko. Walal fiddota lan ora wenang atul tinuku sloko ta perak kadali kaya mengkono fiddah. Ila angin mutama silan kang podo mutamasilan kang podo nakdan kelawan kontan. Walalan ora wenang opo baiun ma tul tinuku barang. Walalan ora wenang atawa ora sah opo baiun ma atul tinuku barang ibtaihi kang tuku ing barang sopo asakes wong. Ibtaihi kang tuku ing ma sapa sakes hatta yakbiduhu sehingga nompo ing barang sapa sakes hatta yakbiduhu sehingga nompo
sehingga nampa ing barang sapa man. Walalan ora wenang apa baiul lahmi atul tinuku daging bil hayawani kelawan nganggo kewan, bil hayawani kelawan nganggo kewan. Waya jusulan wenang apa bai'ud dahabi atul tinuku emas bil fiddati lawan perak. Mutafadilan kelawan luwih-luwih nakdan kelawan kontan. Mutafadilan kelawan luwih-luwih atau kang luwih-luwih nakdan kelawan kontan. Wa kadzalika lan kaya mengkono madkur ya sing disebutna lahem bil hayawan ataupun bai'udahab apa al-mat'umatu piro-piro panganan. La yajuzu ora wenang tegese ora sah apa bai'ul jinsi atul tinuku jenis minha saking mat'umah saking panganan bimislihi kelawan sepadane jenis illa mutamasilan kejaba pada nakdan kelawan kontan. Waya jusulan wenang opo bai'ul jinsi atul tinuku jenis minha saking panganan bighairi mutafadilan bighairihi kelawan sakliyane jenis mutafadilan hale luwi-luwi nakdan tetapine kontan walaya jusulan ora wenang opo bai'ul horori atul tinuku barang kang samar. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul kembali dalam rangka takliman niat thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua di sini mendapatkan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi yang akan memberikan syafaatul uzma kepada kita. Semoga kita termasuk salah satu umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di minggu kemarin sudah dijelaskan masalah masalah denda ketika ikhram ataupun ketika ibadah haji. Hari ini kita menjelaskan masalah kitabul buyu wa ghairiha minal muamalati, tentang hukum-hukum jual beli, tentang hukum-hukum jual beli dan selainnya dari muamalah.
muamalah bagian daripada kitab fikih. Sebab apa? Di dalam bermuamalah itu merupakan bagian daripada ibadah. Kehidupan umat Islam dalam kesehariannya itu benar-benar diatur oleh Kanjeng Nabi di dalam hukum Islam. Sebelum kita mempelajari yang namanya jual beli, jual beli ini hukumnya fardu ain. Kita mempelajari jual beli hukumnya fardu ain. Fardu ain. Kok kenapa fardu ain? Sebab di dalamnya terdapat sebuah ilmu. Lah, terdapat sebuah ilmu. Jadi tidak bisa orang langsung yang namanya melakukan jual beli. Sebenarnya seperti itu, tapi pada prakteknya tidak seperti itu. Bahkan Sayyidina Umar pernah mengatakan suatu transaksi jual beli itu tidak boleh dilakukan apabila kita tidak tahu ilmu daripada jual beli. Seorang Sayyidina Umar itu mengatakan seperti itu. Saking hebatnya yang namanya ilmu jual beli, jadi tidak sembarangan. Makanya nanti ketika ada sebuah kejadian di dalam jual beli yang bertemu dengan kita di dalam kehidupan sehari-hari, pasti kaget. Oh, ternyata ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Nanti ada, mesti kaget luar biasa. Dan nanti penjelasannya satu persatu nanti dibahas lagi di bab berikutnya. Ini mipil sedikit demi sedikit. Nanti ada bahasa istilahnya. Ana wong berkat isine iwak karo endo, sijine daging wedhus karo tempe. Kita tidak kenal, tukeran kan? Sebenarnya orang ori luar biasa nih, barang karo barang, panganan karo panganan. Nah, ngene kopi, ngene wedang, nyong ora seneng wedang, nyong seneng kopi. Itu walaupun itu bersifat tukeran, itu masuk dalam jual beli. Awas, hati-hati. Luar biasa. Tapi nanti ada penjelasan lebih lanjut. Ini salah satu contoh. Makanya tadi disebutkan barang dengan barang, makanan dengan makanan, kan mau ya emas kalau emas. Karena apa? Masuk dalam hal riba. Iya gue maju. Ya, itu yang namanya jual beli. Makanya kita harus mempelajari secara detail. Bisa belajar ilmu aja separuh-separuh. Itu yang namanya hukum jual beli. Nah, kita masuk dalam penjelasan yang namanya jual beli. Jual beli atau di sini disebutkan al-buyu. Al-buyu itu jual beli. Bahasa Arabnya al-buyu. Asal kata al-bai'u. Bai'u. Kok kenapa menjadi al-buyu? Itu karena sebuah kalimatnya katanya itu adalah jamak. Karena jenis daripada jual beli itu bukan cuma satu, banyak, makanya harus dimaknai secara jamak, buyu. Nah, asal katanya bai'un, maknanya jual beli, tapi dijamakkan menjadi buyu. Nah, jual beli di sini menurut yang namanya lughat secara bahasa muqabalatu syai' bisyai'. Menyerahkan muqabalatu syai' bisyai'. Menyerahkan ataupun memberi sesuatu dengan sesuatu. Maknanya seperti itu.
dasar ataupun menurut bahasa adalah muqabalatu syai' bisyai', memberikan ataupun menyerahkan sesuatu dengan sesuatu. Ini masih samar, sesuatu dengan sesuatu. Nah, sesuatunya apa? Kan mesti ada jawaban yang lebih panjang dan lebih luas. Yang selanjutnya fataqala malaysa bimalin. Berarti kalau sesuatu di sini itu bukan merupakan bagian daripada sesuatu yang bermanfaat, diambil dari sebuah nilai. Makanya kayak seperti Homer tidak boleh masuk ataupun tidak boleh dalam jual beli. Maka apabila menjual Homer, hukumnya tidak sah. Nah, karena tidak memiliki manfaat. Jelas? Sampai sini jelas? Sesuatu di sini yang mempunyai manfaat. Satu manfaat, dua bimaliatin. Maknanya mempunyai nilai. Mempunyai nilai. Mempunyai manfaat dan mempunyai nilai. Saya tanya, arak Homer punya manfaat? Manfaat, punya nilai. Ya, nanti ada penjelasannya. Itu yang pertama. Sedangkan menurut syariat ataupun menurut syarah, fa'ahsanu ma qila fi ta'rifihi annahu tamlikun aini maliyatin bi mu'awadatin bi idni syara'i. Tamlik ini maknanya melepaskan hak milik. Melepaskan hak milik. Menyerahkan sama melepaskan beda. Kalau menyerahkan berarti kapan waktunya kita bisa menarik kembali. Tapi kalau melepaskan hak milik, sepenuhnya barang yang kita miliki itu dilepas. Kita nggak punya hak milik sama sekali. Ini dari kalimat bahasa Arab itu sudah seperti itu. Luasnya luar biasa. Tidak seperti bahasa Indonesia. Menyerahkan ya sudah kena suruh kapan waktu depan. Kalau sudah melepaskan ujungnya ujung, kita nggak berhak lepas. Entah lepas kepemilikan, entah lepas sebagai tanggung jawab. Entah itu barangnya rusak ataupun apa, sudah pindah ke tangan orang lain ya sudah bukan tanggung jawab. Ini yang namanya jual beli. Loh kok ada garansi? Loh itu lain lagi. Ini di luar daripada jual beli. Kalau ada akad di dalamnya sebelum berpisah, ada mengatakan kalau barangnya ini rusak bagaimana? Bisa dikembalikan? Bisa. Ini sah, namanya garansi. Tapi kalau sudah berpisah, bukan masuk dalam jual beli. Jual beli itu sesuatu ketika belum berpisah, masih ada transaksi. Makanya harus ada ijab dan qabul. Orang mau pengantin tok gimana ijab qabul. Bahkan misal anak wong nek kena duit stroke terus dingin tempe, anak ijab qabule, ijab kue serah, qabul terima. Ana sigote, sigot si kalimatnya, sigot itu adalah kalimatnya. Mas nyong tuku mie ayam dari pembeli. Ini sigot, ucapan ketika ataupun lafaz ketika membeli. Jadi kalau ada orang ujuk-ujuk maring warung stroke bodrek, nggak bisa seperti itu sebenarnya transaksinya. Yuk nyong tuku bodrek, ya, bodrek tampane duitnya kena. Paham? Sing arane jual beli sing sak bener.
Makanya hati-hati. Paham sampai sini? Mana ngertuku nyong tuku yo tuku putres. Iya. Barang baru duit. Anak ngomongnya ujuk-ujuk kayak seru. Tukang apa ya sing dukun dagang. Sejen karo wong nuwun sewu. Beda dengan orang yang bisu. Ya, itu kan sudah mabuk. Arwah bunder-bunder berarti roti dudu liyane iki sing bunder. Nah, jadi secara syarak melepaskan kepemilikan barang yang bernilai bimuawadotin yang menjadi tanggungan dan dengan izin syarak ataupun secara syariat Islam. Atau sing ora ditulis ya kok nurun biasa, contek-contekan kaya nih ujian nasional. Au tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bi samanin malin. Melepaskan manfaat yang diperbolehkan dari suatu benda bisamanin malin dengan sebuah harga. Bisamanin malin dengan sebuah harga yang bangsa uang. Fakharaja bi muawadatil qirad wa bi idni syar'in ar-riba. Dan tidak boleh dilebihkan. Karena apa? Sesuatu yang dilebihkan maka dihukumi riba. Kirut itu apa? Kirut saham. Nah, saham yang tidak jelas umpama yang ujung-ujungnya ada sebuah kelebihan, maka di dalamnya sudah pasti ribawi, terdapat unsur riba. Panganan pada pe ijolan tempe karo tempe loro karo tempe siji. Ini duit 1000, jujule 1100 nganak. Iki wis genah katon. Barter benda karo benda boleh. Itu masuk dalam jual beli. Dengan syarat barangnya tidak semisal ataupun sepadan. Nyong duwe klambi kayak duwe sarung, ijolan, sret, barter. Ora klambi karo klambi kan, ora sarung karo sarung kan. Ya. Nah, ini yang diperbolehkan. Tapi kalau satu benda sama tidak bisa. Kamu niki ngomong kayak gini jalan yang kalimatnya nah, ini sudah melepaskan kepemilikan. Sebab apa? Jual beli di sini sama dengan istilah tamlik sama mamluk. Melepaskan kepemilikan, satunya menerima kepemilikan, hak milik. Itu adalah jual beli asli daripada jual beli. Dasarnya seperti itu. Jadi manfaat barangnya ya diserahkan, kadar barangnya ya diserahkan, 100% total ya nyong ora duwe apa-apa. Wis ora duwe kepemilikan, sifat barang tersebut juga saya tidak berhak. Lepas kabeh. Itu namanya tamlik wa mamluk ilaih. Wis. Paham? Gua plongo sekedar. Secara sara, secara bahasa sudah, secara sara sudah. Lanjut. Al-buyu salah satu asya'a. Jual beli itu dibagi menjadi 3 macam.
Jual beli dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ahaduha bai'un ainin musyahadatin. Jual beli barang yang kelihatan ataupun tampak. Maksudnya apa? Ay hadiratun. Orangnya hadir, jelas. Wonge teka sing adol, teka yang jual datang, yang beli datang. Itu barangnya nyata. Kalau maksud saya punya barang ini barangnya laka, itu berarti belum transaksi. Transaksi itu ketika sudah satu penjualnya ya sudah melihat barang, sudah yang namanya memperlihatkan barang, pembelinya sudah melihat barang. Kalau kita masuk ini udah motor kayak langsung bayar ini barang di durung weruh. Ya harusnya barangnya diperlihatkan. Kalau belum melihat barang berarti masuk nanti kategori penjual beli barang yang samar. Contoh barang yang samar nanti saya jelaskan. Apa? Manuk nih ngawak Mas Imung. Manuk. Nyong adil manuk lagi mabur. Cekel dewek. Ataupun misal kita bicara ada parap, uangnya tak ketemu, penjual pembeli bertemu, tapi apa barangnya enggak ada. Maksudnya apa? Di dalam tanah ini ada harta karun, misal jumlahnya 1 kilo. Ya, kita cuma memperkirakan ya anak emasnya sapedi. Anggur bisa nyukur dewek tapi gaib ini. Dokumennya 5 juta. Ini barangnya enggak ada. Walaupun misal ada tapi berada di posisi di dalam iya tidak nampak, makanya tidak bisa. Makanya jual beli yang pertama ainun musyahadah, jual beli yang disaksikan dan barangnya ada, pembelinya ada, penjualnya ada. Lah jual beli yang seperti ini faja isun maka dihukumi boleh ataupun hukumnya sah. Itu jenis yang pertama. Karena apa? Idza wujidat asyurutu min kaunil mabi tohirun. Bisa ditemukan adanya syarat dari barang tertentu ataupun barang yang dijual belikan. Maksudnya barang yang dijual itu sudah kelihatan. Syarat yang pertama, barang tersebut itu punya syarat. Syarat barang yang dari jual beli yang nyata ini yang pertama adalah al-mabi'u tohirun. Barang yang dijual itu adalah barang yang sifatnya suci, bukan barang yang najis. Barang yang najis. Long Arab. Suci apa najis? Najis. Suci di sini maksudnya apa? Barang tersebut tidak najis atau tidak tertimpa najis. Dalam kurung tertimpa najis tersebut tidak bisa dihilangkan seketika. Jadi misal endok karena tembelaknya digumbai bisa. Tapi barang yang tertimpa najis di sini adalah yang tidak bisa dibersihkan. Contoh minyak. Kita adul minyak sayur, ketibanan pletong yang ngomong yang bisa wetan, lepong kebo yang wawa buruk yang tidak bisa dihilangkan nyampur, yang tadinya tidak najis kemudian menjadi najis. Nah ini barang tidak bisa dijual belikan karena sudah tertimpa najis dan tidak bisa seketika itu dibersihkan. Unsur pertama, barang itu suci. Jelas? Suci. Syarat dari barang loh ya, yang pertama suci. Syarat-syarat daripada yang di sini. Barangnya yang pertama adalah barangnya harus yang dijual belikan harus suci. Yang kedua muntafi'an bihi.
Yang kedua muntafi'an bihi. Apa maknanya? Mempunyai manfaat. Sebab apa? Barang itu banyak bentuknya. Ada barang suci tapi tidak memiliki manfaat. Ada barang yang punya manfaat tapi tidak suci. Maksudnya manfaat di sini adalah dia itu mempunyai nilai. Baju punya nilai, punya manfaat. Jadi ada barang suci, ada barang yang bermanfaat, ada barang yang tidak bermanfaat. Ada kalanya barang ini ada macam-macam barang soalnya. Barang ada yang mempunyai manfaat, juga ada barang yang mempunyai nilai. Ada barang yang tidak bermanfaat dan tidak mempunyai nilai. Ada yang tidak bermanfaat tapi mempunyai nilai. Ada barang kecil, ini tidak boleh. Saking sedikitnya tapi tidak boleh diperjualbelikan, walaupun punya manfaat. Contoh, beras satu aparannya nggak tinggalnya mau ini sakler, satu butir beras, satu butir ada manfaatnya. Kalau kita makan satu manfaat, tapi karena kadarnya sedikit, saking sedikitnya, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Nyongpan ngadul beras ya, ana wong sing manduku saler bewis ke. Saking kecilnya barang ataupun sedikitnya barang, tapi dia punya manfaat, barangnya sedikit, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Bisa jadi apa? Ada barang yang barang yang membahayakan, punya nilai tapi membahayakan. Banyak yang membahayakan. Apa? Menyawa, buaya, punya nilai anorganik, tapi membahayakan. Di dalam unsur agama terus ulang, tidak boleh diperjualbelikan. Anjing di sini dalam tanda kutip. Kalau anjing yang dilatih untuk berburu dan untuk menjaga itu diperbolehkan. Tapi kalau anjing yang dalam kategori tadi membahayakan, itu sudah pasti tidak boleh diperjualbelikan. Nilai manfaat dan sebuah yang namanya barang dari tersebut tidak najis, ini yang dikatakan boleh dilakukan. Paham? Nah, itu syarat yang kedua. Yang pertama suci, yang kedua bermanfaat, yang ketiga maqduron ala taslimati lil akil. Barang tersebut itu bisa dikuasai, diserahkan lil akid bagi orang yang berakad, akiden, orang yang berakad. Berarti barang tersebut apa? Bisa diserahkan dan ada manfaatnya. Nyata berarti. Misal kita punya gelas tersebut bisa digunakan aja beras yang namanya apa, gelas pecah tak bedol mana nggo wedang 1000 ini kan berarti sudah tidak punya manfaat. Beda kalau masalah misal untuk limbah ya wesi dirosok wis sejen maning kita menjualnya. Kalau kita punya gelas kok ternyata pecah, kita menjual tapi atas dasar dia masih mempunyai fungsi, maka itu tidak boleh dijual. Gelas pecah kan difungsikan apa?
tapi niatnya si penjual memberikan kepada si pembeli dengan apa? Tujuan dimanfaatkan dari fungsi barang tersebut. Itu tidak bisa. Makanya tadi sudah dijelaskan syarat yang ketiga itu adalah bisa diserahkan, bisa dikuasai barangnya ya pada dan bermanfaat kepada orang yang berakad. Terus yang ketiga syarat daripada jual beli lagi ijab dan qabul. Yang nomor 4 harus ada ijab qabul. Ini adalah transaksi jual beli yang nyata. Ijab qabul, serah terima, saya beli, saya terima. Biasanya kan di mall tak pakai touchscreen. Ide touchscreen pertama itu dari orang Tegal, bener. Warteg kok ya, maju ning warung nutul. Wong Cina waktu kowe wong Jepang weruh Indonesia pentol menong-menong toko ora se meneng. Segane marani. Seru es teh manis marani, seru. Kuwi idene sakang Indonesia wong teh. Jelo maju warung rata-rata wong ngene. Ana lawon kenakan ngono ya. Makan apa Mas? Tul ngene. Paling metu seru. Itu orang kemarin lebih bayar. Sih orang ini. Cuma nih iyo online ya juga. Nah, barangnya kan karton fotonya. Tapi kalau seandainya barang tersebut yang dipesan misal di Tokopedia, ya barang ternyata pas setelah sampai barangnya berbeda, wong itu sudah batal sebenarnya. Yang berdosa siapa? Itu sudah tidak sah. Yang barangnya orang sesuai deskripsi, berarti apa? Ini masuk dalam kategori al-buyu bil horor, curang, samar. Ning kene sing arane misal anduke katone gede, ambek, kandel, lembut, empuk, contoh. Iki murah ya lagi diskon 99 10 10 11 mana 13 13. Ternyata barang anjuk wis dibayar 75.000 oli telung iji barang dicebreng. Kita anduke pun juga anduke pecah bayi ngono tapi barang baru. Ya Allah, ning kono tulisannya apa? Lebar 70 cm ataupun panjang 120, 70 kali 100. Pengertian kita menutupi raih bingung mas, kan orang bisa. Ya ini sudah jual beli penipuan. Jual beli yang mengandung unsur penipuan maka tidak sah dan batal. Nah, dosa tetap. Ora, apa takoni cat di situ. Ada mas barangnya ada, hitam ada. Ini garansi hitam apa garansi Xiaomi asli? Tam. Jebule barang kamu dan bosok ini pasti ya. Jerone ana apa bungkus iki kayane apa barang repack. Nah, iya. Berarti ini sudah keluar dari jalur dari transaksi yang asli dari jual beli. Ya, adanya ijab qabul. Ijab qabul siapa? Fal amalu ka qaulil ba'i. Itu diawali dari ucapan si penjual awil qaimi atau orang-orang yang diwakilkan ba'tuka bituka saya jual barang ini kayak nyong adul nyong tuku ataupun bisa sebaliknya nyong tuku kon adul lah ataupun kayak nyong tuku botre nyong tuku yo botre barang yang tampani duitnya terkena. Nah itu harus ada sigot ataupun ijab qabul pelafadan daripada kalimat jual beli dikata wasani kaqaulil mustari ataupun yang kedua yang namanya qabul diucapkan dari
pembeli, awil qaim atau orang yang berkedudukan sebagai pembeli. Istara itu watam likat wa nahwihi. Saya beli barang ini dan saya berhak memiliki barang ini. Ini contoh kalimat sikot daripada kok kabul serah terima. Ya kayak wong semarang anggere ijab kabul ya wis ora kenal ana wong marani muni ngapel. Sengget bae ora apa-apa sah kok. Ki bojone mahar ta aja ngilengna 150.000. Tapi kisah sing aran ijab kabul ki apa sih maknanya? Ini akad loh. Kalau sudah ada akad ya sudah halal untuk memakai. Ada orang lain yang mau memakai, saya nggak tahu gulunya. Iya kok, halal kok direguni. Nah, maka jual beli yang seperti ini fajaisun. Kalau sudah ada ijab, qabul ataupun sikot ataupun barangnya sudah bersih ataupun suci, punya manfaat, bisa dikuasai, ya, tidak samar, ya. Maka ini masuk dalam kategori syarat. Dan termasuk penjual dan pembelinya itu dalam kategori ahli, orang yang ahli dalam tanda kutip. Ahli di sini dalam tanda kutip, bukan orang yang satu bocah cilik. Nah, sing dimaksud bocah cilik ning apa? Dia tidak tahu nilai nominal barang untuk membeli. Misal duit durungan iki 1.500 apa 5.000 apa 50.000, bocah cilik dinge di 50.000 barang balik, barang regane 10.000, jujule 10.000. Berarti kan orang ngerti. Terus orangnya bukan orang gila. Syarat bukan orang gila. Kira-kira ana wong tuku wong edan. Apa manis sing ngadul wong edan maning, wong edan karo wong edan. Ya. Ini jual beli tidak sah. Makanya masuk dalam kategori di ilmu fikih yang bertransaksi antara penjual dan pembeli adalah orang ahli. Orang ahli di sini sudah saya jelaskan dalam tanda kutip. Satu orang yang bisa mentasarufkan harta. Maksudnya apa? Kayak misal bocah cilik bisa ngerti duit, bisa ngerti barang regane pira, monggo. Tapi kalau anak tersebut belum bisa mentasarufkan harta, mempergunakan harta dengan semestinya ataupun tahu benda tersebut ataupun nilai benda tersebut nominalnya berapa, monggo. Orang gila tidak boleh. Ya kan sing penting nyong nampani jarene sing ngadul ya, sing tuku edan. Edan iya. Tapi itu udah kondangan rokok. Edan tak edan, tapi nggak masalah rokok bisa orang edan. Bayang, punya edan. Yang kan itu aku seneng kok deh. Nah ini yang terjadi. Maka apa? Tidak sah. Walaupun kita mengatakan boleh, bukan pengen ngomong sing ngatur, nggak bisa. Yang namanya hukum tetap hukum, tidak boleh ditawar. Jadi orangnya harus ahli. Itu jenis pertama. Ya. Selanjutnya al-buyu wasani. Jual beli yang kedua. Macam yang kedua adalah bai'u syai' mausufin fid dimati. Jual beli sesuatu yang disifati bersifat tanggungan ataupun pinjaman, maksudnya tempo, tempah. Jadi semacam pinjam ataupun misal bahasanya apa, tempo ataupun kreditnya ya sing sama ini aja ditambahi. Yang motor kan 12 juta dikredit 15 juta, wis kena asine kanton gue sih. Nah, cuman ini yang terjadi di dalam masyarakat kita, ini yang tidak bisa dihindari. Ngeyelak kayak ngapa, ngaji kayak ngapa, tetap menikmati kredit. Ampun please, Allah Akbar. Ya asli ini gue kena kanton. Saya ini apa? Saya sing bener sing kayak ngapa? Secara muamalah ataupun PMT ataupun syariah kan saya jin.
ana wong tani marani nyong meneh butuh traktor panili duit nggo tuku traktor tapi ora dingene duit dari pihak koperasi ataupun PMT membelikan traktor ya traktor nyong asline tukune 13 juta tapi muni ke nyong barang tak dedol ning sampean tapi nggo bayare 13 juta monggo dikredit wis ditawona barang berupa barang ora nyili duit tuli kok nyaure lu ana 1% tetep bae 1% ataupun 2%. Makanya saya sering bilang nuwun sewu ke teman-teman bahasa yang kerja di bank dan lain sebagainya ya nuwun sewu. Kalau sudah tahu hukumnya ya mending jangan. Mending suka orang ada sama sekali teman ya sing paling gede tanggung jawab iki wis ngaji kayak iki terus dosane double yang asli teman. Nah, yang kedua jual beli sesuatu yang disifati dengan tanggungan namanya salam. Nah, di dalam bahasa Arab di sini akadnya akad salam. Tanggungan ataupun yang namanya tempo ataupun panjer ya wis negesi barangnya disit mau teka tapi karena kita sudah memberikan bayangan ya ancar-ancar cirinya harus sesuai dengan barang tersebut. Nah, nanti dijelaskan ada penjelasan tersendiri nanti di kemudian hari. Meski ini baru permulaan jual beli. Nanti pembagian jual beli macam-macamnya kan banyak. Ada kirut, ada ijaro, ada macam-macam. Nanti di kemudian hari ini masih banyak berapa lembar saja ini. Kita satu persatu. Jadi biar paham. Keterangan panjangnya nanti masalah akad salam. Akad salam di sini bukan akad assalamualaikum bukan. Tapi akad yang tadi sudah saya jelaskan. Kita langsung ke nomor 3. Oh ini belum. Fajaisun idza wujidat fihi sifatu ala ma wusifa bih. Di dalam akad salam tersebut maka dihukumi boleh sah hukumnya dengan syarat idza wujidat fihi sifatu ala ma wusifa bih. Barang tersebut itu sudah diketahui sifatnya. Ya tadi yang sudah saya jelaskan. Misal nyumpang buku barang. Nah, sistemnya tempo ataupun tempah pesen barang di situ tapi sesuai itu boleh. Tapi kalau ternyata di dalamnya sesuatu yang disifati dari benda tersebut itu tidak ada, maka tidak boleh dan tidak sah. Orang paham ya? Sampean tuku barangnya laka wujude. Angger mau kan sing jual beli pertama ana wujude tampak wonge katon kabeh barangnya ana penjual ana pembeli ana. Lagi ana penjual ana pembeli tapi barangnya laka maksudnya tempo ana barang tapi tidak bisa dibawakan barangnya. Nah, ora langsung. Nah, kalau sesuai maka diperbolehkan. Tapi kalau tidak sesuai ya tidak bisa. Jadi nyumpang ngatur wedhus. Menan kok iya. Kira-kira wedhus apa sih gede nemu caramu dibawa ya kon ora ya ora kuat. Sing bisa lah iya wedhus sing nganggone watu kabeh kok. Ngone semen. Cor-coran. Ini contoh. Sehat anak sumunan apa. Ternyata barang di parang itu udus kering kayak kering. Orang sesuai gambar. Udah saya kering lempel-lempel. Rengosan maning gleder. Nah, ini tidak bisa. Tapi kalau sudah sesuai dengan sifat benda tersebut, apa yang dicirikan, maka itu diperbolehkan. Sah jual belinya. Barangnya sudah tertentu. Beda dengan kayak semacam kita jual beli.
jual beli mangga. Mangga posisi berada di pohon. Esi pentil. Esi pentil. Ke barang tak dol ning sampean pira 500.000. Itu berarti kan belum nyata. Nyata ya si cilik-cilik lho. Telung dinane engko anggur wis gedhe engko diborong kabeh duite meneh 500.000 wis. Barang telung dina pianta kenang apa? Angin wes ilang kabeh. Sing tanggung jawab sama duite wis bayar. Ini jual beli yang luar biasa hati. Remeng-remeng durung tentu ki pentil kabeh jumlah 500 siji. Dadi kabeh sampun ati bar subuh ketemu mesti bawa mangkat subuh pada tiba kabeh barang datung gede-gede dan ini kali telung iji. Ya ini yang tidak boleh. Yang selanjutnya jual beli yang ketiga wasalisu bai'un ainin wa ibatin lam tusahid. Jual beli barang Hoibah lam tusahid yang tidak kelihatan. Kalau tadi sudah kelihatan tapi sifatnya ya, sifatnya. Yang ketiga jual beli barang yang tidak kelihatan. Maksudnya tidak kelihatan di sini entah bendanya, entah sifatnya, entah ciri-cirinya, entah modelnya. Nah, ini yang dikatakan hoibah. Sama sekali nyumpan ngadul adul apa? Adul motor. Kayak apa? Sip, kayak ketok sip. Sip. Ini yang tidak diperbolehkan. Yo jadi sip. Barang apa sip? Sip. Emang nyumpan tuku sip apa? Orang tuku motor. Nah, ini yang dikatakan. Jadi bai'un ainin wa ibatin lam tusahid. Jual beli barang yang hoib lam tusahid, barangnya tidak tampak, tidak bisa disaksikan. Lam tusahid tidak bisa disaksikan. Disaksikan lil muta'aqidain, bagi penjual maupun pembeli. Berarti di sini ada penjual pembeli, barangnya langka. Simpan dodol apa? Barangnya tidak bisa jual beli barang yang tidak bisa disaksikan oleh penjual dan pembeli. Makanya syarat jual beli termasuknya ada barang yang dijual, ada penjual, ada pembeli. Ada barang yang dijual, ada sikot ijab kabul. Yes. Mau transaksi, mau mengatakan jual beli tapi barangnya tidak ada. Belum bisa dikatakan ini penjual, ini pembeli, ataupun ada unsur penjualnya saja. Syaratnya ada penjual, ada pembeli, ataupun misal, ataupun seumpama satu orang saja ada penjual, sing tuku laka, sing tuku siapa? Ada pembeli tapi tidak ada pan borong apa? Maka tidak ada yang namanya di sini jual beli, tidak ada akad jual beli. Maka harus komplit, ada penjual, ada pembeli. Lah jual beli yang seperti ini, yang kategori yang nomor 3, fala yajuzu, maka tidak diperbolehkan ataupun tidak sah. Jual beli topik yang saja mana ini baru jual beli, belum riba. Ini kayaknya riba ini warap ya. Ki kan kok kowe mikir masalah manu karo manu. Ya, kok mancingnya kene mikir riba mancingnya. Iki panganan karo panganan ya. Terus emas karo emas, perak karo perak bahasanya. Kecuali emas karo perak monggo dengan alasan ada yang dilebihkan. Nah, maksudnya apa? Emas segram karo perak segram ya harganya kan mestinya beda. Nah ini semua takon yang kau masalah pemancingnya berbeda. Kau tak terang nih kene. Kan agak lemot yang manu karo manu.
Fala ya cucu mako. Dengan manuk tidak bisa dihukumi, tidak sah. Fala ya cucu maka tidak boleh ataupun tidak sah. Wa yasihu bai'u kullu tahirin muntafi'in bihi mamlukin. Jual beli yang dikatakan sah adalah jual beli barang yang suci, ya, yang bermanfaat dan bisa dimiliki. Dari ketiga jenis faktor, tiga jenis jual beli tersebut, tiga macam tadi yang sudah disebutkan, kesimpulannya ancer-ancernya itu gampang. Bisa dikatakan sah sebuah jual beli ketika bai'un kullu tohirin, yang pertama barang yang dijual belikan itu barang yang suci, yang kedua muntafa'in bisa di alap manfaatnya, bisa diambil manfaatnya, mamlukin dan bisa dikuasai ataupun dimiliki. Maksudnya dimiliki ini sudah sepenuhnya milik penjualnya, bukan dalam tanggungan orang. Lah saya gini kene posisinya be, makanya saya kurang setuju. Apa kredit? Itu kan belum sepenuhnya kan? Itu barang sudah belum sepenuhnya, tapi sudah dijual. Ini yang saya tidak setuju. Loh, syarat kita menjual barang adalah milik seorang pembeli, baik itu sifat, baik itu kadar benda, itu sudah sepenuhnya hak milik kita. Barang turun lunas dioper kredit, ini bukan masuk kategori dari jual beli. Nah, luar biasa. Akhirnya katur kabeh sih. Nganggur diterangno kaya merem-merem asli. Panurat diterangna ya faktane memang kaya iki sih gimana. Ngomong ya, dipikir-pikir ya Allah. Iya ya. Buka kafe akhirnya nih. Ya tuh. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, wala yasihu bai'u ainin najasatin. Kesimpulan selanjutnya, wala yasihu bai'u ainin najasatin. Tidak sah jual beli dari barang yang najis, wala mutanajisah, dan tidak sah jual beli barang yang tertimpa najis. Homer, arak, minyak yang kemasukan najis dan sepadanya dan semisalnya. Nah, barang yang kejatuhan najis yang tidak bisa seketika itu disucikan. Tapi kalau bisa disucikan seketika itu, silakan monggo dijual belikan. Iya. Wala bai'un ma la manfaatan fihi, dan tidak sah jual beli barang yang tidak punya manfaat di dalamnya. Wala bai'un wala mala manfaata fi, tidak diperbolehkan ataupun tidak sah jual beli yang barangnya tidak mempunyai manfaat. Wasakun layan ataupun binatang buas yang tidak bermanfaat. Kewan sing nyokot, sing galak, ular ataupun apa sing ati galak nyokoti wong dituku. Nah, ini tidak punya manfaat. Ya. Sampai sini ya. Monggo, ada yang bertanya, Widi, siap-siap. Tidak bisa. Faktor tadi sudah disebutkan membahayakan. Nah, faktor membahayakan kalimat dorurut itu sudah masuk nas di dalam agama. Yang saya ini udur, semua udur. Kalau sesuatu udur yang membahayakan, kapak-kapak lah ya orang barang membahayakan kok. Ngeneng sampean pan banyu wudu ana macan, pan duduk sampean metu ben dipangan macan. Lho sengarane agama Islam fikih itu gampang. Tapi gue negaranya larang ya enggak. Itu sing gue sih mau sing albino. Ini barangnya tidak membahayakan. Sebab apa? Dalam hadis Kanjeng Nabi itu sudah pasti, sudah nas. Semut abang sing nyokoti kan sekali nyokot kan semelet nemen. Semut rang-rang, semut geni.
Ya Allah kesel majinge. Ki angger ning pondok debat ki wis sawen-wen ora bakal pengen nyung rana bidang ya Allah. Betul. Mun sit nyung bagian iki. Mungkin kitab siji ora ketemu kitab dure maning ya Allah. Ayo nyebutnya bahasa Fatul Mu'in, Fatul Qori dikir ini mah tapi sampai menit berarti kita pikir orang kanggo ya gitu itu sih gede sekalian belum tahu masa khatam musim mana bisa tahu ya Fatul Mu'in malah lebih lengkap ayo kesemana kirang tahun ya kayaknya kira-kira barang Fatul Mu'in aja Fatul Wahab ini kan dulu maling 6 jilid dia ya Allah ini baru kirang lebar makanya sudah dijelaskan di tahun kemarin yang kita Priatul Badiah tipis ada sih kan dulu maling apa sakakangnya ini Fatul Qori ini sudah masuk pertengahan ya ismene iki isine kita Priatul Badiah kayak wingi ya laka jual beli kelingan ya laka jual beli iki setengah iki sing lakan ning Riyadul Badiah intine iki wingi belajar kene jare Gusti nyung ora mangkat bela dilangi tami iku tengah atas tengahnya iki kayak ta lakan ning Riyadul Badiah ya wingi bab haji ana tayamum ana ya lagi jual beli kulatnya Riyadul Badiah langka mana yang muni bertahap ngaji kitab sing cilik nambah gede cara bocah cilik masa kan langsung Fatul Wahab wis mana pada tepung jilid sing sajilid tergane semene ya silakan barangkali ada yang bertanya monggo iki manuk karo manuk wis kejawab gak kepupuk sing barangnya kaya wis jawab binatang buas yang membahayakan nah, kategori misal tadi anjing ya kan dalam tanda kutip ya dia sudah dilatih untuk berburu ataupun menjaga contoh ngingu asu menjaga nih rumah orang apa-apa jadi sebuah nilai di sini kalau ada tanda kutip dia sudah dilatih tengok akhirnya takon ya udah nggak dilatih ini namanya kias persamaan daripada hukum yang sejenis angger ulane orang membahayakan nah kategori ini ular yang membahayakan angger bisa dilatih monggo tapi angger ulah galak oli nyolong ulah sancong ke malah takdir oli nemu ya sebelah apa umpetane ngisor motor mana luar ini barang guys yang membahayakan kok itu sudah barang nyata-nyata membahayakan didedel ini ya tidak boleh sing ngoli kayak sing kata ditingu artis pantesan regane larang monggo kalau itu emang sudah dilatih tapi kalau membayangkan tidak bisa alah jengking terus sama mana yang macan akan membahayakan nah, sehingga bahaya barangnya langka lah ini mancing kategori nomor dulu ya tapi ada para sebetulnya barang lah Ustaz kita kayak gitu Ustaz orang ketemu lah suaranya ketemu beli wes berarti kita tutup ya kira-kira apa minggu ngarep terang minggu artinya rong pasal gitu bisa diterang sejam 10 tidak sesuai dengan prediksi mungkin gitu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf fasunu wa dimawal wajib fil ikhrami khamsatu asya ahadu adaun fasun wal mutabi'ati bil khiyar ma lam yatafarraqu wa lahuma summa qala wallahu a'lam. Al-Fatihah.
الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولدي Amin ya Allah, amin ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa karimina wa takhina wa lana wa sallim wa tabaraka wa ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam. Syakiran bin na'iman la yafinu wa yakun nasida. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanika Allahumma shalli. Salatan ya bayyana min awwal wa la taqdira nabiyyan min majid wa nabiyyan ilaikum. Allahumma yasaluka imanan daiman wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yasaluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha samli wa tarudu biha fitnata anni. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma wa min amalin la yurfa wa min qalbi la yahsayna khalas. Rabbi ij'alna muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbal wa ilhama malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani hamid ya muti rahim ya wadud waqfini bi halika nahmin wa nifadlika amma siwak. Rabbana atina husna wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbana sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.